Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balki Sabrina Aulia, kelas 10 MIPA 6, absen 4. Di sini saya akan mempresentasikan Kerajaan Pagatan. Jadi, Kerajaan Pagatan adalah kerajaan yang terletak di Kalimantan Selatan. Next. Pasti teman-teman masih bingung apa maksud dari gambar yang saya sajikan di PowerPoint kali ini, yaitu hutan, laut, dan juga sungai. Jadi, maksud dari gambar ini adalah dulunya Kerajaan Pagatan merupakan hutan rimba yang di sampingnya terdapat laut dan juga sungai. Di hutan rimba ini, para pelaut dan para nelayan bersinggah bermalam di sini karena mereka merasa ini adalah tempat yang strategis. Jadi, pelaut dan nelayan yang singgah di hutan ini itu sangat banyak, dan itulah yang membuat Puana Deke yang nantinya akan saya jelaskan itu membangun permukiman di sini. Maksud dari hal yang saya katakan tadi adalah peradaban Bugis yang masuk di Kalimantan abad ke-17 itu menjalin hubungan harmonis dengan orang-orang Banua atau orang Banjar. Jadi orang Bugis yang datang itu pastinya masih berkesinambungan dengan yang saya jelaskan tadi, yaitu para pelaut dan para nelayan yang bersinggah di hutan rimba. Dan salah satu dari orang Bugis itu adalah Puana Deke. Jadi Puana Deke ini adalah orang Bugis yang datang ke Kalimantan. Sedangkan Sultan Banjar atau Panembahan Batu itu adalah orang Banjar asli atau orang Kalimantan asli. Jadi Puana Deke meminta persetujuan atau meminta izin kepada Sultan Banjar untuk mendirikan permukiman di sini. Jadi Puana Deke ini bertanya kepada Sultan Banjar apakah boleh mendirikan permukiman di sini pada awalnya, dan berkembang menjadi kerajaan. Jadi sama Puana Deke itu diperbolehkan dan berkembang menjadi suatu kerajaan. Next. Kerajaan Pagatan. Jadi masuk pada poin utama kali ini, yaitu Kerajaan Pagatan. Kerajaan Pagatan adalah Kerajaan Mudaan Banjar. Kerajaan Mudaan Banjar maksudnya adalah Kerajaan Pagatan itu masih berdaulat pada Kerajaan Banjar. Kerajaan Pagatan ini berdiri di Tanah Kusan atau sekarang biasa disebut Tanah Bumbu di daerah Kalimantan Selatan. Pemimpin dari Kerajaan Pagatan merupakan seorang arung, bukan merupakan raja ataupun sultan, tapi biasa disebut arung. Dan orang Belanda menyebut arung ini adalah Arung van Pagatan, yang berarti raja dari Pagatan. Next. Sistem kerajaan. Sistem kerajaan ini dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode pertama, yaitu Puana Deke mau membangun suatu kerajaan, membantu membangun suatu kerajaan tapi tidak mau menjadi raja. Dan periode kedua adalah Puana Deke memproklamasikan kemerdekaan Kerajaan Pagatan dengan menobatkan cucunya sebagai raja pertama Kerajaan Pagatan. Dan periode ketiga itu pada 1861 Kerajaan Pagatan berfederasi dengan Kerajaan Kusan yang menjadi Kerajaan Pagatan Kusan. Jadi ini ada dua kerajaan, yaitu Kerajaan Pagatan dan Kerajaan Kusan. Dua kerajaan ini sama-sama berdaulat dengan Kerajaan Banjar. Namun pada 1861 mereka bergabung dengan cara federasi. Intinya seperti itu. Lalu periode keempat ada Pagatan Kusan yang sebelumnya berkedaulat dengan Kerajaan Banjar, ini diserahkan kepada Hindia Belanda atau yang kita sebut Nusantara ini, Indonesia ini. Jadi sebelum merdeka kan disebut Hindia Belanda. Jadi dua kerajaan ini yang sebelumnya berkedaulat dengan Kerajaan Banjar itu menjadi atau diserahkan kepada Hindia Belanda. Jadi sudah tidak berkedaulatan dengan Kerajaan Banjar lagi gitu. Lalu sekarang kita bahas Arung Pagatan. Raja Pagatan pertama La Pangewa, atau yang saya sebutkan tadi, La Pangewa adalah cucu dari Puana Deke. Dan raja kedua yaitu La Palebi, raja ketiga La Paliwang, dan
kerajaan Pagetan hanya berganti 3 kali. Rajanya itu hanya berganti 3 kali, dan selanjutnya dilanjutkan federasi yang saya sebutkan tadi, yaitu atau persatuan antara Pagetan dan Kusan menjadi kerajaan Pagetan Kusan. Jadi setelah tiga pergantian ini, itu berganti sistem kerajaan, bukan berganti raja, gitu, menjadi Pagetan Kusan. Next, sekarang kita masuk pada kerajaan Pagetan Kusan. Tadi kan hanya kerajaan Pagetan, dan ini setelah federasi jadi membentuk raja kerajaan Pagetan Kusan. Arung yang keempat adalah Lamatundra sampai yang ke-9. Jadi foto yang saya lampirkan itu merupakan foto Andi Salo atau Raja Pagetan Kusan yang terakhir, atau biasa disebut Arung Abdurrahim. Itu seperti yang tampak pada gambar. Next, kita beralih kepada kasta kerajaan pada kerajaan Pagetan Kusan. Yang pertama ada Tok Budak. Tok Budak itu seperti namanya sudah jelas, Tok Budak adalah kasta terendah dari kerajaan Pagetan, yaitu budak. Lalu kasta kedua atau kasta yang lebih tinggi dari Tok Budak adalah Tok Maradika, yaitu warga biasa yang sudah bisa memenuhi tugasnya sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri. Serta kasta di atasnya adalah anak arung atau termasuk dari keluarga kerajaan. Next, kita ke adat istiadat kerajaan Pagetan Kusan. Nah, yang pertama adalah pernikahan dan khataman. Pernikahan atau perkawinan disebut mapa boting, sedangkan khataman disebut mapan relebe. Jadi ini hampir sama ya, seperti yang di Jawa atau seperti yang kita alami saat ini. Jadi kalau seorang anak yang berhasil menghatamkan Al-Quran 30 juz itu diadakan upacara yaitu mapan relebe. Next, adat istiadat yang selanjutnya adalah masola dan mapan retojang. Masola ini ketika ibu hamil menginjak usia 7 bulan kandungan itu harus dimandikan dengan upacara masola ini. Sebenarnya ya teman-teman, masola ini dilakukan oleh suami istri. Jadi tidak hanya seorang istrinya saja, tapi suaminya juga ikut dimandikan. Lalu mapan retojang atau di sini tuh disebut sepasaran bayi, itu biasanya mulai memberi nama atau mengakikohi anak usia beberapa hari, 7 hari biasanya. Next, kita beralih pada adat istiadat Masuna dan Makate. Ini yang menarik dari kerajaan Pagetan atau materi yang saya sampaikan kali ini menurut saya. Jadi Masuna itu khitanan biasa, yaitu anak laki-laki yang menjalankan khitan, sedangkan Makate ini dijalankan oleh anak perempuan. Jadi anak perempuan melakukan khitan, dan uniknya pada saat khitan, seorang ayah dari anak perempuan ini itu ayahnya itu memangku anak yang sedang dikhitan itu, gitu. Nextnya peninggalan kerajaan Pagetan Kusan, yaitu yang pertama adalah baju-baju raja. Ini yang seperti yang saya lampirkan. Lalu kompleks makam Raja Pagetan di Kecamatan Kusan Hili, dan yang terakhir adalah makam kerajaan Pagetan Kusan. Yang saya maksud makam raja kerajaan Pagetan maksud saya. Kita lanjut pada potret. Kali ini saya melampirkan yang pertama adalah rumah adat Bugis pada masa lampau. Lalu kita beralih ke yang atas, itu adalah foto keluarga kerajaan pada saat masa periode Andi Salo atau Raja ke-9 yang tadi saya lampirkan fotonya di depan. Dan yang bawah ini adalah
rakyat biasa atau Tok Maradika. Kita lanjut. Potret kerajaan Pagatan yang sekarang itu, yang pertama pasti kalian melihat pantai atau laut yang seperti yang saya lampirkan di PPT. Jadi itu adalah yang saya sebut hutan rimba, yang di sampingnya ada laut, ya lautnya ini. Lalu yang sekarang itu ada monumen yang ada di kota Pagatan itu, dan yang bawah ini itu merupakan, dulunya katanya itu merupakan dapur dari kerajaan Pagatan. Next. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan semua animasi atau gambar-gambar yang saya lampirkan merupakan gambaran karena di situs atau di website yang saya kunjungi untuk materi kali ini itu tidak semuanya ada fotonya kerajaan Pagatan masa lampau. Jadi saya menambahkan beberapa animasi untuk mempercantik PowerPoint saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.